Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlina, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 2. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Adapun yang akan saya bahas dalam video ini adalah kesimpulan dari materi dampak masif korupsi, upaya pemberantasan korupsi, gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi, dan yang terakhir yaitu tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama itu dampak masif korupsi. Dampak masif korupsi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penurunan tingkat produktivitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator. Selain itu, korupsi juga memiliki dampak pada penegakan hukum, mengakibatkan ketimpangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi, diskriminasi hukum, dan kehancuran moral. Korupsi memiliki dampak yang luas dan beragam, mencakup bidang politik, bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan biaya transaksi serta memindahkan sumber daya publik ke tangan para koruptor. Dampak korupsi juga dapat dilihat dari penurunan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesenjangan sosial, dan mengganggu demokratisasi. Korupsi juga memiliki dampak pada penegakan hukum, mengakibatkan ketimpangan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi, diskriminasi hukum, dan kehancuran moral. Korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak langsung dan tidak langsung, seperti pencemaran kerusakan lingkungan, penumpukan aset negara di tangan segelintir orang, dan diskriminasi hukum. Dampak korupsi dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Korupsi dapat mengganggu perkembangan ekonomi, meningkatkan biaya transaksi, dan menghambat pertumbuhan. Dampak korupsi juga dapat dilihat dalam penurunan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesenjangan sosial, dan mengganggu demokratisasi. Dalam konteks pendidikan, korupsi dapat mengganggu proses belajar dan meningkatkan kesenjangan sosial. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengganggu demokratisasi, dan mengakibatkan ketimpangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi. Jadi secara keseluruhan, korupsi memiliki dampak yang luas dan merusak dalam berbagai aspek kehidupan. Pemberantasan korupsi membutuhkan upaya yang terkoordinasi dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas internasional untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan adil. Adapun materi yang kedua yaitu upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan dengan cara-cara yang simultan, meliputi memahami penyebab korupsi, melakukan pencegahan, investigasi, serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kesadaran dan keterlibatan semua elemen bangsa dan masyarakat, serta koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga yang terkait sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, mencakup aspek hukum, institusional, preventif, kultural, sosial, dan internasional. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, serta swasta, dan komunitas internasional sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel. Dan komitmen bersama dan langkah-langkah yang strategis, korupsi dapat diminimalisir dan dihilangkan, membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dan materi yang ketiga yaitu gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Gerakan kerjasama dan
instrumen internasional, pencegahan korupsi adalah masalah yang kompleks dan memerlukan kerjasama yang kuat antara organisasi nasional dan internasional untuk mengatasinya. Berikut adalah beberapa contoh gerakan, kerjasama, dan instrumen internasional yang telah dilakukan untuk mencegah korupsi. Yang pertama yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini telah mengembangkan berbagai instrumen dan program untuk mencegah korupsi seperti konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang korupsi yang bertujuan untuk mencegah dan menghukum korupsi di tingkat internasional. Dan yang kedua yaitu Bank Dunia. Setelah tahun 1997, Bank Dunia telah meningkatkan perhatian pada korupsi dan telah mengembangkan berbagai program untuk mencegah korupsi seperti program anti-corruption yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Dan yang ketiga yaitu TIRI. TIRI adalah organisasi non pemerintah yang berfokus pada pengembangan integritas dan pencegahan korupsi. Mereka melakukan riset dan berkolaborasi dengan kalangan akademisi, pebisnis, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mencegah korupsi. Dan yang keempat yaitu United Nations Convention Against Corruption atau Konvensi PBB menentang korupsi atau UNCAC. Konvensi ini adalah salah satu instrumen penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah ditandatangani oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Konvensi ini bertujuan untuk mencegah dan menghukum korupsi di tingkat internasional. Dan yang kelima yaitu kerjasama internasional. Kerjasama antara negara-negara dan organisasi internasional sangat penting dalam mencegah korupsi. Kerjasama ini dapat membantu meningkatkan kesadaran, meningkatkan kemampuan, dan meningkatkan efektivitas dalam mencegah korupsi. Keberhasilan pencegahan korupsi bergantung pada sinergi antara gerakan sosial, kerjasama antar negara, dan penerapan instrumen internasional yang efektif. Upaya kolektif dari berbagai pihak dan implementasi kebijakan yang konsisten dan transparan adalah kunci untuk mengurangi korupsi secara signifikan. Dan materi yang terakhir adalah tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius di Indonesia yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengatasi dan mencegahnya. Ada beberapa upaya yang dilakukannya yaitu 1. Dasar hukum yang kuat. Tindak pidana korupsi diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, terdapat pula berbagai peraturan pendukung lainnya yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Dan yang kedua yaitu Lembaga Pemberantasan Korupsi. Indonesia memiliki lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas menangani kasus-kasus korupsi secara independen dan lebih efektif. KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi. Yang ketiga yaitu penegakan hukum yang ketat. Undang-undang tersebut memberikan sanksi yang berat bagi para pelaku korupsi, termasuk pidana penjara dan denda yang tinggi. Selain itu, terdapat juga mekanisme untuk menyita aset hasil korupsi. Dan yang keempat yaitu pencegahan korupsi. Selain penindakan, peraturan perundang-undangan juga mengatur langkah-langkah pencegahan korupsi seperti transparansi dalam administrasi publik, pengawasan ketat terhadap
penyelenggaraan negara, dan kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara. Yang kelima, partisipasi publik dan internasional. Upaya pemberantasan korupsi juga melibatkan partisipasi masyarakat dan kerjasama internasional. Masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi dan Indonesia bekerja sama dengan negara lain serta organisasi internasional untuk memerangi korupsi lintas negara. Dan yang terakhir adalah tantangan dan hambatan. Meskipun memiliki kerangka hukum yang kuat, implementasi undang-undang anti korupsi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, intervensi politik, dan kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Indonesia memiliki kerangka peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada konsistensi dan integritas dalam penegakan hukum serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan perhatian dan upaya yang lebih serius untuk mengatasi masalah korupsi yang tidak terkendali oleh hukum yang berlaku, pemiskinan koruptor, dan kesadaran masyarakat yang lebih aktif dapat menjadi langkah efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap korupsi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.